Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat salam. Kita yang berada di Indonesia seringkali karena menjadi muslim mayoritas tidak bisa merasakan imajinasi bagaimana hidup di negeri di mana kita menjadi minoritas. Sehingga penting kita menyadari bahwa ada saudara-saudara kita sesama muslim di luar sana yang hidup sebagai minoritas. Sehingga sikap kita sebagai mayoritas muslim harus juga didasarkan kepada kesadaran bahwa ada saudara kita yang di luar sana menjadi minoritas. Sehingga kita perlu menjadi sebagaimana seorang kakak kepada adiknya sebagai mayoritas di Indonesia untuk bersikap toleran. Sehingga saudara-saudara kita di luar sana juga akan diperlakukan baik kepada orang-orang yang menjadi mayoritas di sana dan menjadi minoritas di sini. Adapun bagaimana ketika kita menjadi minoritas di suatu wilayah, misalnya di Eropa dan di berbagai tempat lain. Yang pertama, penting untuk menyadari bahwa Allah tidak melihat kita berdasarkan mayoritas atau minoritas. Bahkan di dalam Al-Quran seringkali Allah mengkritisi orang-orang yang jumlahnya banyak tapi minim secara kualitas. Misalnya aksarohum la ya'qilun, aksarohum la ya'lamun. Sebagian besar kalian tidak mengerti, tidak berpikir. Allah kritik kalau kita besar, banyak, tapi tidak berkualitas. Karena itu, sebagai minoritas yang terpenting menyadari jangan rendah diri ketika kita menjadi minoritas. Kemudian yang kedua, ketika kita menjadi minoritas, kita harus berupaya untuk menunjukkan sikap yang menghormati mayoritas dan sikap meningkatkan kualitas diri kita sebagai minoritas. Sehingga ketika kita menjadi minoritas, pertama, orang akan menjadi segan untuk bersikap buruk kepada kita karena sikap kita selalu baik kepada mereka. Dan yang kedua, kita meningkatkan kualitas diri sehingga memicu simpati kepada orang-orang yang berbeda komunitas dengan kita. Kemudian yang terakhir, Nabi tunjukkan bahwa ketika Nabi hidup sebagai minoritas di Mekah di era awal dakwah Islam, Nabi menunjukkan bahwa Nabi selalu mengupayakan mencari persamaan dengan mayoritas, untuk itu dijadikan titik bagi Nabi untuk bersatu dengan mereka. Sehingga kita dapati meskipun ketika di Mekah Nabi kemudian mendapatkan hak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya ketika Hajar Aswad itu jatuh, maka Nabi mengajak orang-orang lain yang berbeda suku dengan Nabi, berbeda agama, untuk juga mengangkat bersama Hajar Aswad itu dan mengembalikan bersama ke tempatnya. Sebagai minoritas, Nabi tahu bahwa dia harus merangkul mayoritas agar kehidupannya di masyarakat sebagai minoritas menjadi terlindungi oleh yang mayoritas. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat salam. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah jelaskan bahwa Allah tidak melarang bagi kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada siapapun, betapapun ia berbeda agama atau berbeda pandangan di internal Islam dengan kita. Kita justru diperintahkan oleh Allah untuk menjadi umat yang terbaik dalam akhlak kita kepada siapapun. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memberikan rahmat, yakni memberikan cinta kasih kepada siapa saja. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran bahwa rahmat yang diberikan oleh Nabi dan umat Islam haruslah bersifat lil alamin, bagi semesta alam, bukan lil muslimin, bukan hanya untuk orang-orang Islam. Karena itu kita diajarkan untuk memberikan kebaikan, berbuat baik kepada siapapun. Justru kita diperintahkan untuk lebih baik. Jika orang non-muslim berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat lebih baik. Satu-satunya larangan kita berbuat baik hanya kepada siapapun orang yang memerangi kita. Dan itu pun masih dalam batas-batasan kita menegur mereka sampai mereka mau berhenti melakukan kesalahan atau merusak atau memerangi kita. Sehingga kita dapati dalam sejarah di mana Nabi sangat harmonis hubungannya dengan non-muslim pada saat itu. Bahkan orang-orang Kristen Najran yang datang kepada Nabi untuk mendebati Nabi, Nabi persilahkan duduk di masjid Nabi, dan bahkan
Ketika di jam tertentu mereka meminta waktu dan meminta tempat untuk beribadah, Nabi persilahkan mereka untuk beribadah di masjid Nabi tanpa Nabi mengganggu. Begitupun bahkan dalam keadaan perang, salah satu syarat perang dalam Islam, dilarang umat Islam untuk menghancurkan rumah ibadah umat lain dan dilarang umat Islam untuk menyakiti apalagi membunuh tokoh agama lain, bahkan itu di dalam keadaan perang. Sehingga kita diajari dalam Islam untuk berbuat baik kepada siapapun, bukan hanya manusia, bahkan binatang, tumbuhan, semua kita perlakukan dengan baik. Itu justru untuk menunjukkan keagungan umat Islam, karena orang-orang non-muslim itu tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis, mereka kenal Islam dari akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, maka mereka akan tertarik kepada Islam dan akan minimal simpati kepada Islam, maksimal mereka akan masuk ke dalam Islam. Tapi kalau akhlak kita buruk, maka mereka akan menganggap bahwa Islam, Quran, hadis itu buruk. Buktinya umatnya tingkah lakunya buruk, padahal mereka mengikuti Quran dan hadis, sehingga mereka akan jauh dari Islam, bahkan akan membenci Islam, sehingga hubungan kita dengan non-muslim akan menjadi buruk dan dakwah Islam akan kontraproduktif karena sikap kita yang buruk kepada non-muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat salam, ketika hari raya Natal datang kepada umat Kristiani, orang-orang kemudian bertanya, apakah kita sebagai seorang muslim boleh mengucapkan selamat Natal? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memperbolehkannya, ada yang mengharamkannya. Masing-masing memiliki dalilnya. Namun bagi saya, cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Yang pertama, lantaran memang ada dasar-dasarnya. Misalnya salah satunya menurut Quran, ketika kita membuka surat Maryam, ditemukan di sana di mana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabiullah Isa, yang merupakan salah satu nabi dalam keyakinan kita. Dan kemudian yang kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati depan masjid. Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid, berdiri mengheningkan cipta, menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu. Kemudian ketika sahabat bertanya, bukankah mereka orang Yahudi? Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia. Artinya karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani, maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita bahwa Isa adalah Nabi kita, maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa, dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Begitu juga realitasnya, ulama-ulama kontemporer sebagian besar memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Misalnya di Indonesia, baik ulama seperti Ustadz Quraisy Shihab maupun MUI tidak melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal. Di luar negeri misalnya ulama-ulama Al-Azhar mengucapkan selamat Natal. Habib Ali Jufri juga mengatakan bahwa beliau memperbolehkan selamat Natal dan akan mengucapkan selamat Natal. Justru penting dalam beberapa hal mengucapkan selamat Natal agar hubungan muamalah, hubungan sesama manusia kita dengan sesama non-muslim menjadi harmonis, karena Allah katakan bahwa kita harus selalu lebih baik dari umat agama lain. Ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita, maka kita juga harus mengucapkan selamat Natal ketika mereka merayakan hari raya mereka. Selama tidak dengan keimanan bahwa keimanan sebagaimana mereka mengimani Yesus yang dalam hal ini adalah Nabi, yaitu Nabi Isa bagi kita. Jadi bagi saya, untuk menjaga hubungan baik dengan umat beragama lain, perlu kiranya kita mengucapkan selamat Natal. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat salam, hidup ini tidak selamanya kita mendapatkan perlakuan baik. Kadangkala kita mendapatkan perlakuan buruk. Yang pertama, perlu disadari bahwa kita sebagai umat Islam harus selalu berhusnudzon
kepada siapapun. Karena sebagaimana diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa misalnya Allah katakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangkamu kepadaku. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu prasangka baik kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Begitu juga dikisahkan seorang wali pernah berjalan dengan seorang ahli maksiat. Dia kemudian menasehati ahli maksiat ini agar berhenti bermaksiat. Tapi sampai pada satu keadaan di mana keduanya terpisah oleh satu pohon beberapa detik dan bertemu lagi, si wali ini diam. Tidak lagi menasehati ahli maksiat ini. Kemudian ahli maksiat ini bertanya, kenapa kamu sekarang diam? Kemudian kata seorang wali ini, tadi sebelum melewati pohon aku melihat kamu, bahwa kamu peminum minuman keras, penjudi, sehingga aku menasehati kamu. Karena aku tahu persis bahwa engkau adalah seorang ahli maksiat. Tapi setelah lewat pohon, ada waktu 2-3 detik di mana saya tidak melihat kamu, sehingga bisa jadi kamu bertobat kepada Allah dan tobatmu diterima, sehingga ketika kembali bertemu bukan lagi kamu ahli maksiat di mata saya. Husnudzon kepada bahkan seorang ahli maksiat. Lalu bagaimana kemudian jika kita menjadi korban dari suudzon orang lain? Yang pertama adalah Rasul mengajarkan kepada kita untuk melawan segala tindakan buruk orang lain kepada kita, segala persepsi buruk ke orang lain kepada kita dengan akhlak yang baik. Sehingga kita perbaiki persepsi orang kepada kita dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang buruk. Karena kalau dengan cara yang buruk justru mengkonfirmasi kesuudonan mereka. Dan yang kedua adalah Rasul diutus sebagai suri tauladan. Artinya beliau memperlihatkan dirinya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Oleh karena itu kita akan melawan orang-orang yang bersuudzon kepada kita dengan menampakkan sikap yang tidak seperti dituduhkan orang itu. Sehingga dengan begitu orang itu lambat laun akan berhenti bersikap suudzon kepada kita. Dan pada akhirnya jika memang mereka tetap suudzon, maka urusan mereka dengan Allah. Urusan kita hanyalah selalu bersikap baik, dan itu yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bersuudzon kepada kita meskipun sudah kita jelaskan dan kita tunjukkan sikap yang tidak seperti yang dia tuduhkan, maka dia akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.